Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang pemuda bermata biru, rambutnya merah, pundaknya lapang panjang, berpenampilan cukup tampan. Kulitnya kemerah-merahan. Dagunya menempel di dada karena selalu melihat pada tempat sujudnya. Tangan kanannya menumpang pada tangan kirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita mengenai Uwais Aikami tanpa pernah melihatnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia seorang penduduk Yaman, daerah Karni, dan dari kabilah Murad. Ayahnya telah meninggal. Dia hidup bersama ibunya dan dia berbakti kepadanya. Dia pernah terkena penyakit kusta. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia diberi kesembuhan, tetapi masih ada bekas sebesar dirham di kedua lengannya. Sungguh, dia adalah pemimpin para tabi'in. Ahli membaca Al-Quran dan selalu menangis, pakaiannya hanya dua helai dan sudah kusut, yang satu untuk penutup badan dan yang satunya digunakannya sebagai selendang. Tiada orang yang menghiraukan, tidak terkenal dalam kalangan manusia, namun sangat terkenal di antara penduduk langit. Tatkala datangnya hari kiamat, dan tatkala semua ahli ibadah diseru untuk memasuki syurga, dia justru dipanggil agar berhenti dahulu seketika dan disuruh memberi syafaatnya. Ternyata Allah memberi izin padanya untuk memberi syafaat bagi sejumlah bilangan kabilah Robi'ah dan kabilah Mudor. Semua dimasukkan ke syurga dan tiada seorang pun ketinggalan dengan izinnya. Dia adalah Uwais Al-Qarni, siapalah dia di mata manusia. Tidak banyak yang mengenalnya, apalagi mencari tahu akan hidupnya. Banyak suara-suara yang mentertawakan dirinya, mengolok-olok dan mempermainkan hatinya. Tidak kurang juga yang menuduhnya sebagai seorang yang membujuk, seorang pencuri serta berbagai macam umpatan demi umpatan, celaan demi celaan daripada manusia. Suatu ketika, seorang fuqaha negeri Kufah datang dan ingin duduk bersamanya. Orang itu memberinya dua helai pakaian sebagai hadiah. Namun, hadiah pakaian tadi tidak diterima lalu dikembalikan Iyagi kepadanya. Uwais berkata, "Aku khawatir, nanti orang akan menuduh aku, dari mana aku mendapatkan pakaian itu? Kalau tidak dari membujuk pasti dari mencuri." Uwais telah lama menjadi yatim. Beliau tidak mempunyai sanak saudara, kecuali hanya ibunya yang telah tua renta dan lumpuh tubuh badannya. Hanya penglihatan kabur yang masih tersisa. Untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari, Uwais bekerja sebagai pengembala kambing. Upah yang diterimanya hanya cukup-cukup untuk menampung keperluan hariannya bersama ibunya. Apabila ada uang yang lebih, Uwais menggunakannya untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan. Kesibukannya sebagai pengembala dan merawat ibunya yang lumpuh dan buta, tidak mempengaruhi kegigihan ibadahnya. Dia tetap melakukan puasa di siang hari dan bermunajat di malam harinya. Uwais Al-Qarni telah memeluk Islam ketika seruan Nabi Muhammad SAW tiba ke negeri Yaman. Seruan Rasulullah telah mengetuk pintu hati mereka untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Islam mendidik setiap pemeluknya agar berakhlak luhur. Peraturan-peraturan yang terdapat di dalamnya menarik hati Uwais. Apabila seruan Islam datang di negeri Yaman, ia segera memeluknya, karena selama ini hati Uwais selalu merindukan datangnya kebenaran. Banyak tetangganya yang telah memeluk Islam, pergi ke Madinah untuk mendengarkan ajaran Nabi Muhammad SAW secara langsung. Sekembalinya di Yaman, mereka memperbaiki rumah tangga mereka dengan cara kehidupan Islam. Alangkah sedihnya hati Uwais apabila melihat setiap tetangganya yang baru datang dari Madinah. Mereka itu telah bertamu dan bertemu dengan kekasih Allah penghulu para nabi, sedang dia sendiri belum berkesempatan. Kecintaannya kepada Rasulullah menumbuhkan kerinduan yang kuat untuk bertemu dengan sang kekasih. Namun apa daya, dia tidak punya bekal yang cukup untuk ke Madinah. Lebih berat untuk merawat ibunya yang sedang sakit dan perlu dirawat. Siapa yang akan merawat ibunya sepanjang ketiadaannya nanti? Diceritakan ketika terjadi perang Uhud Rasulullah SAW mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya.
Kabar ini sampai ke pengetahuan Uwais. Dia segera memukul giginya dengan batu hingga patah. Hal tersebut dilakukan sebagai bukti kecintaannya kepada Rasulullah, sekalipun ia belum pernah melihatnya. Hari berganti dan musim berlalu, dan kerinduan yang tidak terbendung dan hasrat untuk bertemu tidak dapat dipendam lagi. Uwais merenungkan diri dan bertanya dalam hati, bilakah ia dapat menziarahi nabinya dan memandang wajah beliau dengan dekat? Bukankah dia mempunyai ibu yang sangat memerlukan perhatian daripadanya dan tidak sanggup meninggalkan ibunya sendiri? Hatinya selalu gelisah siang dan malam menahan kerinduan untuk berjumpa Rasulullah. Akhirnya, pada suatu hari Uwais mendekati ibunya. Dia meluluhkan isi hatinya dan memohon izin kepada ibunya agar diperkenankan untuk pergi menziarahi Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sang ibu, walaupun telah uzur, merasa terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Beliau amat faham hati nurani anaknya, Uwais, dan berkata, "Pergilah wahai anakku. Temuilah Nabi di rumahnya. Apabila telah berjumpa, segeralah engkau kembali pulang." Dengan rasa gembira, dia berkemas untuk berangkat. Dia tidak lupa untuk menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkan serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama dia pergi. Sesudah siap segala persediaannya, Uwais mencium sang ibu. Maka berangkatlah Uwais menuju Madinah yang berjarak lebih kurang 400 km dari Yaman. Medan yang begitu panas dilaluinya. Dia tidak peduli panasnya gurun pasir, bukit yang curam, gurun pasir yang luas yang dapat menyesatkan dan begitu panas di siang hari, serta begitu dingin di malam hari. Semuanya dilalui demi bertemu dan dapat memandang sepuas-puasnya paras baginda Nabi Muhammad SAW yang selama ini dirinduinya. Tibalah Uwais Al-Qarni di kota Madinah. Segera ia menuju ke rumah Nabi Muhammad SAW, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah Sayyidina Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, sambil menjawab salam Uwais. Segera saja Uwais menanyakan Nabi yang ingin dijumpainya. Namun ternyata baginda tidak berada di rumah melainkan berada di medan perang. Betapa kecewa hati sang perindu, dari jauh ingin berjumpa tetapi yang dirindukannya tidak berada di rumah. Dalam hatinya bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW dari medan perang. Bilakah beliau pulang? Sedangkan masih terngiang di telinga pesan ibunya, yang sudah tua dan sakit-sakitan itu, agar ia cepat pulang ke Yaman. Engkau harus ikhlas pulang. Atas ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya tersebut telah mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dia akhirnya dengan terpaksa memohon untuk pulang kepada Sayyidina Aisyah ke negerinya. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi Muhammad SAW dan melangkah pulang dengan hati yang pilu. Sepulangnya dari medan perang, Nabi Muhammad SAW langsung menanyakan tentang kedatangan orang yang mencarinya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Uwais Al-Qarni adalah anak yang taat kepada ibunya. Ia adalah penghuni Iangit dan sangat terkenal di Iangit. Mendengar perkataan baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Aisyah dan para sahabatnya tertegun. Menurut Sayyidina Aisyah memang benar ada yang mencari Nabi Muhammad SAW dan segera pulang kembali ke Yaman, karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, Uwais Al-Qarni, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah-tengah telapak tangannya. Sesudah itu Rasulullah SAW memandang kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar dan bersabda, suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit dan bukan penghuni bumi. Tahun terus berjalan, dan tidak lama kemudian Nabi Muhammad SAW wafat, hinggalah sampai waktu Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah digantikan dengan Khalifah Umar. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi Muhammad SAW tentang Uwais Al-Qarni, sang penghuni langit.
Beliau segera mengingatkan kepada Sayyidina Ali untuk mencarinya bersama. Sejak itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, mereka berdua selalu bertanya tentang Uwais Al-Qarni, apakah ia turut bersama mereka. Di antara kafilah-kafilah itu ada yang merasa heran, apakah sebenarnya yang terjadi sampai ia dicari oleh beliau berdua. Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti, membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama rombongan kafilah menuju kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Sayyidina Ali mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais turut bersama mereka. Rombongan itu mengatakan bahwa ia ada bersama mereka dan sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, beliau berdua bergegas pergi menemui Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Sayyidina Ali memberi salam. Namun rupanya Uwais sedang melaksanakan sholat. Setelah mengakhiri sholatnya, Uwais menjawab salam kedua tamu agung tersebut sambil bersalaman. Sewaktu berjabat tangan, Khalifah Umar segera membalikkan tangan Uwais, untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais, sebagaimana pernah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Memang benar. Dia penghuni langit. Dan ditanya Uwais oleh kedua tamu tersebut, siapakah nama saudara? Abdullah. Jawab Uwais. Mendengar jawaban itu, kedua sahabat pun tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya, dia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya, Khalifah Umar dan Sayyidina Ali memohon agar Uwais berkenan mendoakan untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa daripada kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar pada Anda karena desakan kedua sahabat ini. Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat kedua tangannya, berdoa dan membacakan istighfar. Hikmah dari kisah Uwais Al-Qarni adalah, salah satu nilai pendidikan akhlak yang terdapat pada kisah Uwais Al-Qarni adalah berbakti kepada orang tua. Sikap berbakti kepada orang tua telah ditunjukkan oleh Uwais Al-Qarni dalam merawat ibunya yang telah tua dan lumpuh. Uwais Al-Qarni selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan ibunya. Wassalam. Jangan lupa subscribe, semoga dapat pahala dan masuk surga, amin.